Aku mau kamu dengarkan cerita ini benar-benar, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai peringatan, karena apa yang aku alami bisa terjadi pada siapapun, termasuk kamu yang sedang mendengarkan di ruangan gelap sekarang. Kalau kamu merasa ada suara kecil di belakangmu, abaikan saja. Kadang, apa yang bergerak di sudut gelap bukan sesuatu yang ingin kita lihat. Sekarang, mari kita mulai. Malam ini aku ingin menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ingin aku ulang kembali, tapi semakin lama dipendam, rasanya semakin menyesakkan, seperti ada yang mengawasi dari balik ingatan itu. Peristiwa ini terjadi di sebuah pabrik tekstil tua di daerah Bandung Timur, tempat kakak sepupuku dulu bekerja sebagai mandor shift malam. Pabrik itu terkenal karena murahnya biaya produksi, tapi di balik itu ada reputasi gelap yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bukan soal kecelakaan kerja, bukan soal kebangkrutan, tapi tentang penghuni lain yang menempati bangunan itu jauh sebelum manusia datang. Aku pertama kali menginjakan kaki ke pabrik itu pada tahun 2018. Kakakku meminta tolong karena banyak karyawan yang tiba-tiba mengundurkan diri setelah bekerja malam. Mereka mengaku mendengar suara mesin yang tidak pernah dimatikan, padahal semua mesin otomatis di pabrik itu selalu dimatikan dari pusat kontrol jam 10 malam. Sebagai seseorang yang bisa merasakan suasana yang tidak wajar, aku diminta untuk memeriksa. Jujur saja, aku pikir aku akan menemukan hal-hal standar seperti energi sisa atau makhluk penasaran yang sekadar mondar-mandir. Tapi apa yang kutemukan malam itu jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Begitu masuk ke area produksi, udara di dalam berubah seperti mengental. Bukan dingin, bukan panas, tapi seperti ada lapisan lain yang menempel di kulit. Lampu-lampu neon bergetar pelan, seolah menahan sesuatu yang berusaha menggerogoti cahaya mereka. Kakakku berjalan di depan sambil menjelaskan, tapi langkahnya terasa ragu-ragu. Katanya banyak pegawai yang melihat bayangan manusia berdiri di samping mesin, tetapi ketika mereka mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok tanpa wajah yang menghilang di antara tumpukan kain. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari gudang benang. Tapi yang paling sering terjadi adalah suara mesin tua yang berputar di ruangan paling ujung. Meskipun listrik ke sana sudah diputuskan sejak 2 tahun lalu, aku berjalan pelan, memperhatikan setiap bayangan yang bergerak di sudut mata. Suara-suara kecil seperti bisikan mulai terdengar. Awalnya samar, seperti suara kain diseret, lalu berubah menjadi lebih jelas, seperti seseorang memanggil dengan suara serak, pelan, dan panjang. Kami berhenti di depan pintu ruangan mesin tua. Pintu itu sudah digembok, tapi dari dalam terdengar suara berputar yang pelan seperti roda logam yang dipaksa bergerak walau kekurangan oli. Kakakku menelan ludah. Katanya, tidak ada satupun pekerja yang berani mendekat. Bahkan di siang hari, aku meminta dia menunggu di luar dan memastikan tidak ada yang masuk. Begitu masuk, aroma besi berkarat bercampur dengan bau hangus memenuhi hidungku. Ruangan itu gelap, tapi aku bisa melihat beanggan-beanggan bergerak mengikuti ritme putaran mesin. Suara itu berhenti begitu aku diam, hening. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil menyeret, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang sudah tidak lengkap. Dari pojok ruangan, aku melihat sosok kecil duduk membelakangi. Tubuhnya membungkuk seperti kain basah yang digantung. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dadanya bergerak naik turun cepat, seolah ia sedang menangis karena ketakutan. Aku melangkah pelan, mencoba memahami energi yang keluar dari tubuh makhluk itu. Namun semakin dekat, udara di sekitarnya berubah dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang tidak ingin aku mendekat. Ketika aku berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya, sosok itu berhenti menggigil. Ia perlahan menengok, bukan memutar kepala, tapi memutar seluruh tubuhnya dari pinggang, seperti boneka rusak yang engselnya patah dan wajahnya, atau seharusnya wajahnya, tidak ada apa-apa. Hanya permukaan kulit datar, seperti kain kosong yang tidak selesai dijahit. Dari area yang seharusnya menjadi mulutnya, terdengar suara napas panjang, berat, dan putus-putus. Bukan manusia, bukan makhluk halus biasa, sesuatu yang tercipta dari tragedi yang tidak pernah diceritakan. Lampu di ruangan berkedip cepat. Mesin tiba-tiba berputar kencang sendiri, padahal kabelnya sudah dicabut sejak lama. Suara logam menggesek dinding,
membuatku menutup telinga. Sosok itu berdiri, tubuhnya bergetar seperti hendak runtuh. Dan itu saat aku mendengar suara lain dari belakang. Suara kaki banyak berlari mendekat. Ketika aku menoleh, aku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara mesin-mesin. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Mereka bergerak seperti pekerja yang tergesa-gesa, tetapi tubuh mereka tidak utuh. Beberapa hanya bayangan tanpa kepala. Beberapa menyeret bagian tubuh yang tidak lagi menempel. Aku mundur perlahan sambil menjaga jarak dengan makhluk tanpa wajah itu. Tapi setiap kali aku melangkah, mereka juga bergerak mendekat. Langkah-langkah itu tidak berirama, seperti suara potongan tubuh yang dipaksa berjalan. Ketika mereka akhirnya berhenti beberapa meter dariku, ruangan itu mendadak hening lagi. Dan dari tengah kerumunan, muncul sosok lain. Lobby Passer. Tubuhnya seperti terbakar sebagian. Dagingnya menghitam dan meleleh. Namun, matanya terbuka lebar, memandangi aku dengan tatapan kosong. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah lantai di bawahku. Ketika aku melihat ke bawah, aku baru sadar bahwa aku berdiri di atas simbol besar yang diukir di lantai semen. Simbol itu bukan bagian dari pabrik. Simbol itu kuno, dibuat dari sesuatu yang lebih tua dari bangunan ini. Energinya kuat, gelap, dan bukan berasal dari manusia. Aku merasa dadaku berat. Suara mesin semakin keras. Bayangan-bayangan itu mengelilingiku, dan makhluk tanpa wajah mulai bergerak menghampiriku sambil mengeluarkan suara seperti kain yang disobek. Aku menutup mata, berusaha menarik napas dan memutus energi negatif yang datang dari segala arah. Ketika aku membuka mata kembali, semua suara itu berhenti. Makhluk-makhluk itu tidak bergerak, kaku seperti patung. Dan dari balik tubuh mereka muncul sosok perempuan dengan pakaian pabrik tahun 70-an. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ia tersenyum samar, seperti meminta maaf. Ia berkata pelan, "Tolong, lepaskan kami." Mesin itu tidak pernah berhenti, bahkan setelah kami mati. Seketika itu juga, semua lampu padam. Ruangan gelap total, dan dalam kegelapan, suara mesin berputar lebih cepat, lebih keras, seperti ingin meledak. Aku berlari keluar, mendobrak pintu, sambil menarik kakakku menjauh dari ruangan. Suara mesin mengaum sesaat, lalu tiba-tiba menghilang, seolah pabrik itu menarik napas terakhirnya. Sejak malam itu, ruangan mesin tua itu benar-benar disegel. Banyak orang tidak percaya ketika kami menceritakan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang adalah suara itu. Sampai sekarang, setiap kali seseorang lewat di dekat ruangan itu pada malam hari, mereka mengaku mendengar suara mesin yang berputar pelan, seperti menunggu giliran untuk dinyalakan kembali. Dan kadang, jika mereka berdiri cukup lama, mereka mendengar suara lain, suara seseorang yang menangis, atau suara serak yang berkata pelan, "Mesin, jangan berhenti." Setelah kejadian malam itu, aku dan kakakku memilih untuk tidak kembali ke pabrik selama beberapa hari. Namun anehnya, justru semakin kami mencoba melupakan, semakin sering mimpi tentang ruangan mesin tua itu muncul. Dalam mimpi pertama, aku melihat simbol di lantai yang pernah aku injak. Kini bersinar merah, seperti bara api. Dan dari dalam simbol itu muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke atas, seolah menggapai udara. Dalam mimpi kedua, aku melihat perempuan berseragam pabrik tahun 70-an itu berdiri di samping tempat tidurku, menatapku sambil memegangi dadanya yang berlubang seperti terkena benda tajam. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya seperti meminta tolong. Di mimpi ketiga, aku melihat seluruh pabrik dipenuhi kabut hitam pekat, dan suara mesin bergema tanpa henti, seolah berasal dari bumi. Semua mimpi itu datang berceret-uret selama 7 hari. Dan pada hari ke-8, kakakku menerima telepon dari pemilik pabrik. Katanya, ada pekerja baru yang pingsan di dekat ruangan mesin. Dan saat sadar, pekerja itu menangis sambil mengatakan bahwa ia didorong oleh seseorang yang tidak terlihat. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat simbol di lantai itu menyala, padahal ruangan itu sudah disegel dengan kayu dan rantai. Pemilik pabrik memohon agar aku datang lagi. Kali ini tidak hanya karena karyawan ketakutan, tetapi juga karena produksi. Mereka terhenti akibat isu hantu yang sudah menyebar keluar pabrik. Aku sempat menolak, tapi mimpi-mimpi itu terasa seperti panggilan. Ada sesuatu yang belum selesai. Ketika aku kembali ke pabrik, suasananya jauh lebih berat dari sebelumnya. Udara terasa tebal seperti kabut tak terlihat
yang menggantung di seluruh bangunan. Lampu-lampu mati menyisakan sebagian area dalam kegelapan. Padahal listrik seharusnya menyala penuh. Para karyawan menatapku dengan wajah cemas. Beberapa dari mereka terlihat pucat. Mata mereka merah, seperti kurang tidur. Kakakku hanya berkata singkat. Ada yang berubah, energinya lebih agresif. Kami berjalan ke arah ruangan mesin tua. Dari jauh, aku mendengar suara seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam. 3 ketukan pelan, berhenti, lalu 3 ketukan lagi, berulang-ulang, seperti kode yang tidak kami pahami. Ketika kami tiba di depan ruangan itu, aku melihat sesuatu yang membuat rambut di tengkukku berdiri. Kayu-kayu penutup pintu terbelah seperti dicakar dari dalam. Ada bekas goresan panjang, bukan seperti cakar hewan, tapi seperti jari manusia yang berkali-kali merobek dengan putus asa. Dari celah pintu keluar aroma yang sangat familiar. Bau kain basah bercampur darah yang sudah lama mengering. Bau itu menusuk, membuat perut terasa mual. Kakakku ingin membuka pintu itu, tapi aku menghentikannya. Bukan dengan kata-kata, tapi karena dari balik pintu aku mendengar suara napas berat, tidak teratur. Seperti seseorang yang sedang mencoba bernapas meski paru-parunya sudah tidak bekerja dengan baik. Suara itu sangat dekat, seolah makhluk itu berdiri tepat di belakang kayu penghalang. Aku berkata pelan dalam hati, memanggil nama perempuan berseragam pabrik yang muncul di mimpiku. Namun, bukan dia yang muncul. Dari dalam ruangan, terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Lalu terdengar suara benda logam jatuh dan berguling. Setelah itu, suara lain menyusul. Kali ini seperti seseorang berlari menggunakan banyak kaki sekaligus. Kakakku mundur otomatis. Ia tahu, apapun yang bergerak di balik pintu itu bukan sesuatu yang ingin kami lihat tanpa persiapan. Kami memutuskan untuk menuju ruang arsip, berharap ada catatan lama tentang pembangunan pabrik ini. Biasanya bangunan industri tua menyimpan cerita buruk yang tidak tercatat di laporan resmi. Dan, benar saja, di ruang arsip yang berdebu, kami menemukan map tua dengan tanda merah di sudutnya. Di dalamnya ada laporan kecelakaan fatal tahun 1977. Tidak pernah dilaporkan ke pemerintah. 3 pekerja tewas terjepit mesin besar yang rusak. Tetapi yang paling mengerikan adalah laporan saksi mata yang mengatakan bahwa mesin itu menyala sendiri meski listrik mati saat pemadaman massal. Lebih buruk lagi, ada rumor yang ditulis tangan di balik map, mungkin oleh mandor lama. Tulisan itu berbunyi, mereka bilang sebelum pabrik dibangun, di sini pernah ada bangunan tempat ritual, pemanggilan arwah pekerja yang dieksploitasi zaman penjajahan. Tanahnya tidak bersih. Mereka tidak pergi, mereka hanya menunggu orang-orang baru untuk menggantikan mereka. Tulisan itu diakhiri dengan kalimat, jika mesin tua itu menyala, jangan dekati. Bukan mesin itu yang bekerja, tapi saat membaca itu, terdengar suara alarm dari ruangan mesin tua, padahal tidak ada aliran listrik ke sana. Lampu di koridor berkedip cepat, dan seluruh bangunan bergetar halus seperti tremor kecil. Kakakku segera menarik tanganku, tapi aku merasa ada dorongan lain, seperti bisikan yang memintaku untuk kembali ke ruangan itu. Bukan bisikan yang ingin mencelakakan, lebih seperti permintaan tolong. Dan aku tahu, perempuan berseragam pabrik itu yang memanggil. Dia terlihat dalam mimpiku bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengurung mereka di dalam pabrik. Kami kembali ke ruangan mesin tua dengan langkah cepat. Ketika kami sampai, pintu itu sudah terbuka sedikit. Bukan karena seseorang membukanya, tapi karena kayunya melengkung seolah meleleh, memberi celah ke dalam. Dari celah itu keluar cahaya merah, redup, seperti bara api yang dipaksa tetap menyala. Suara mesin tua itu kembali terdengar. Kali ini lebih teratur, lebih ritmis, seakan seseorang sedang memutar tuasnya dengan keyakinan penuh. Tapi yang membuat napas kami tercekat adalah suara yang menyusul. Suara banyak orang bekerja, suara langkah, suara kain diseret, suara logam dilempar, semua bercampur seperti pabrik yang beroperasi penuh. Padahal ruangan itu sudah tidak layak pakai, dan ukurannya kecil. Aku mendorong pintu perlahan, dan apa yang kulihat membuat detak jantungku berhenti beberapa detik. Ruangan mesin itu berubah bentuk, tidak lagi gelap penuh debu, tapi tampak seperti pabrik aktif era 70-an, penuh pekerja, penuh aktivitas. Namun semua pekerja itu tidak bergerak seperti manusia. Gerakan mereka patah-patah,
seperti boneka marionet yang talinya ditarik kasar. Wajah mereka pucat, beberapa tanpa mata, beberapa tanpa mulut, tetapi mereka tetap bekerja. Dan di tengah mereka semua, perempuan berseragam pabrik berdiri memandangku. Ia mengangguk pelan, seolah menyuruhku memperhatikan sesuatu di lantai. Simbol itu kembali terlihat, tapi kali ini menyala terang. Pulsasinya seragam dengan suara mesin. Dan dari dalam simbol itu muncul tangan-tangan hitam yang perlahan meraih ke atas, seperti ingin meraih kaki makhluk-makhluk itu. Mereka berusaha kabur, tapi tidak bisa. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran itu untuk selamanya. Perempuan itu memandangku sekali lagi, lalu berkata dengan suara lirih yang menggema keras dalam pikiranku, "Jika mesin berhenti, kami bebas." Tapi yang keluar bukan hanya kami. Seketika ruangan itu runtuh kembali ke bentuk aslinya. Lampu pecah satu persatu, simbol di lantai padam, suara mesin berhenti, dan dalam keheningan itu terdengar satu suara terakhir. Suara dari sesuatu yang jauh di bawah lantai, berbisik pelan, "Buka, kami sudah menunggu." Dan saat itu aku sadar, mesin itu bukan hanya perangkap. Mesin itu adalah penutup. Penutup bagi sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya. Malam itu adalah malam terakhir aku menginjakan kaki di pabrik itu. Setelah ruangan, mesin tua berubah seperti pabrik aktif era 70-an dan kembali runtuh menjadi bentuk aslinya. Aku tahu energi di tempat itu sudah tidak stabil. Apapun yang terkurung di bawah lantai mulai menyadari bahwa mesin tua itu berhenti. Dan ketika sesuatu yang sudah lama disegel mulai bergerak, manusia hanya bisa memilih kabur atau mencoba menutup kembali apa yang terbuka. Aku berjalan pelan, mendekati simbol yang kini kembali redup dan mati. Kakakku memanggilku berkali-kali agar keluar dari ruangan, tapi ada sesuatu dalam tatapan perempuan berseragam pabrik itu yang membuat langkahku terhenti. Sosoknya yang tadi tampak jelas kini mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mesin tua yang ringkiknya semakin melemah. Suaranya masuk ke dalam kepalaku, seperti gema dari masa lalu. "Jika kau biarkan simbol itu terbuka, bukan hanya kami yang keluar, tapi juga mereka yang dulu dikorbankan." Kata dikorbankan itu membuat tengkukku meremang. Aku merasakan hawa panas muncul dari bawah lantai. Simbol itu benar-benar seperti pintu. Bukan pintu ke dunia arwah biasa. Ini pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tidak boleh bebas. Tiba-tiba lantai bergetar kencang. Rak-rak besi jatuh sendiri. Tali-tali mesin tua bergerak tanpa tangan yang menyentuhnya. Dari celah lantai muncul asap hitam pekat yang menggeliat seperti hidup. Kakakku berteriak memintaku keluar. Para pekerja yang mendengar suara berlarian panik menuju jalan keluar. Lampu pabrik mati total. Dalam gelap itu, aku merasakan hembusan napas di belakang leherku. Panas, lembab, seperti seseorang berdiri terlalu dekat. Ketika aku menoleh, tidak ada siapapun, tapi suara itu tetap terdengar. Suara berat dan dalam yang bergetar seperti suara ratusan mulut berbicara sekaligus. Suara itu berkata, "Berhenti, atau kami bangkit." Aku mundur, tapi sesuatu menarik kakiku. Saat aku melihat ke bawah, tangan hitam itu muncul lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka mencoba keluar, mengais, menangkap, mendorong. Seperti makhluk lapar yang sudah menunggu puluhan tahun. Kakakku menjerit dan mencoba menarik tubuhku. Tapi lantai retak di sekeliling simbol itu. Dalam detik yang sangat cepat, aku paham satu hal. Mesin tua itu bukan sekadar alat produksi. Mesin itu adalah kunci. Selama mesin itu berputar, energi gelap di bawah lantai tetap tertidur. Tapi, sejak mesin itu rusak dan dihentikan bertahun-tahun lalu, segel itu melemah. Dan malam ini, segel itu nyaris terbuka sepenuhnya. Aku meraih tuas besar di samping mesin tua. Logamnya dingin dan berkarat, tapi masih bisa digerakkan jika dipaksa. Tanganku gemetar. Dari bawah lantai, terdengar suara teriakan panjang. Bukan teriakan manusia, lebih seperti teriakan makhluk purba yang marah karena dibangunkan. Kakakku memegang bahuku sambil menangis ketakutan. Ia tahu jika aku menghidupkan mesin itu lagi, aku mungkin akan terjebak di ruangan itu. Dan aku tahu itu juga. Tapi jika aku tidak melakukannya, apapun yang ada di bawah lantai tidak hanya akan menghantui pabrik ini, ia bisa keluar kemana saja. Aku menarik tuas itu. Mesin
bergetar. 2 kali, rantai logam mulai bergerak. 3 kali, ledakan kecil terjadi. Dari dalam mesin, suara logam berputar keras memecah keheningan. Mesin tua itu kembali hidup. Simbol di lantai menyala, lalu retak seperti kaca yang pecah. Tetapi, tangan-tangan hitam itu langsung menghilang ke dalam celah seakan ditarik paksa. Asap hitam tersedot ke dalam simbol. Hingga ruangan terasa hampa, suara makhluk itu menghilang perlahan. Berubah hanya menjadi bisikan marah yang semakin lama semakin lama. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, semuanya berhenti. Mesin tetap berputar. Simbol padam, tidak ada lagi suara mengetuk. Tidak ada lagi bayangan perempuan berseragam pabrik muncul sekali lagi. Sangat samar, hampir tak berbentuk. Ia tersenyum pelan, wajah pucatnya terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. "Terima kasih," katanya. "Tapi enggak, segel ini tidak akan bertahan selamanya. Jika mesin berhenti, pintunya terbuka lagi." Kemudian ia menghilang sepenuhnya. Aku dan kakakku keluar dari ruangan itu dengan tubuh lemas. Pabrik dalam keadaan kacau. Pekerja menangis, beberapa pingsan. Pemilik pabrik terduduk di lantai sambil memegangi kepala, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Malam itu, pemilik pabrik memutuskan satu hal. Pabrik ditutup permanen. Lantai tempat simbol itu berada di semen tebal. Ruangan mesin tua disegel ulang dan dilas dari luar. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani masuk ke sana lagi. Namun kadang, warga sekitar masih melaporkan sesuatu. Suara mesin tua yang berputar sendiri. Saat jam 2 atau 3 pagi, suara perempuan menangis di dalam bangunan kosong itu. Dan yang paling sering terdengar adalah suara napas berat dari balik lantai yang sudah disemen. Seolah apapun yang ada di bawah sana belum benar-benar tidur. Dan selama mesin tua itu masih berputar, dunia di atas masih aman. Tapi jika suatu hari mesin itu berhenti lagi, cerita ini mungkin tidak akan punya akhir yang sama. Namaku Sari. Nama yang mungkin sudah lama dilupakan oleh dunia manusia. Jika kau mendengar cerita tentang pabrik tua di Bandung, tentang mesin yang tidak pernah benar-benar mati, tentang suara tangis perempuan yang terdengar dari balik dinding, itu semua bukan sekadar rumor, karena aku masih berada di sana, terjebak di antara waktu yang bergerak dan waktu yang berhenti. Dan malam ini, aku ingin menceritakan bagaimana semuanya bermula. Pada tahun 1977, aku bekerja sebagai operator mesin di bagian produksi benang. Hari-hariku tidak berbeda jauh dari pekerja lain. Bangun sebelum matahari terbit, berangkat bersama kabut pagi Bandung, lalu bekerja selama berjam-jam di bawah suara bising mesin yang tidak pernah berhenti. Tapi meski pekerjaannya berat, aku tidak pernah membencinya. Saat itu hanya ada aku, suamiku, dan bayi kami yang baru berumur beberapa bulan. Aku bekerja untuk mereka. Pabrik tempatku bekerja memang tua, jauh lebih tua dari tanggal berdiri yang tertulis di papan depan. Para pekerja lama sering berbicara tentang lantai yang aneh, ruang mesin yang tidak boleh disentuh, dan simbol misterius yang kadang muncul di lantai saat lampu redup. Tapi sebagai pekerja baru, aku tidak peduli. Bagiku itu hanya tempat mencari nafkah. Sampai suatu malam, ketika jadwalku berubah menjadi shift terakhir, saat aku masuk ke ruangan mesin tua itu untuk mengganti benang, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mesin besar di tengah ruangan berputar perlahan, padahal seharusnya mati total karena sedang perawatan. Tidak ada suara motor, tidak ada aliran listrik, tetapi roda-rodanya bergerak seperti bernafas. Aku masih ingat jelas suara gesekannya, pelan, berat, seperti sesuatu mencoba keluar dari dalamnya. Saat aku mendekat, aku merasakan udara berubah dingin, lalu panas, lalu dingin lagi. Lampu di lengget-lengget berkedip cepat. Dari sudut mata, aku melihat seseorang berdiri. Sosok laki-laki berkerah lusuh, wajahnya pucat dan penuh luka. Aku memanggil, mengira dia mandor, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke lantai, tepat di depanku. Itu pertama kalinya aku melihat simbol itu. Lingkaran besar penuh goresan yang tidak kupahami. Goresannya rumit, seperti tulisan kuno yang dipahat dengan paku panas. Simbol itu mengeluarkan cahaya merah redup, berdenyut seperti jantung. Dan sebelum aku sempat mundur, aku mendengar suara dari bawah lantai. Suara ratusan orang berbisik bersamaan. Suara mereka terdengar marah, lapar, memanggil-manggil siapapun yang berdiri di atas simbol itu. Aku hendak berlari,
tapi kakiku tidak bisa bergerak. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku dari bawah lantai. Sesuatu yang bukan manusia. Tarikannya kuat. Sangka aku jatuh tersungkur dan berusaha menjerit, tetapi tidak ada suara keluar dari mulutku. Tanganku menggapai-gapai udara, berharap ada yang datang menolong. Namun yang kudengar hanya suara mesin berputar lebih cepat. Lebih seolah mesin itu senang karena aku tidak bisa kabur. Tanganku mulai dingin, rasanya seperti darahku disedot. Dan sebelum dunia menjadi gelap total, aku melihat sesuatu muncul dari celah lantai. Tangan-tangan hitam, wajah-wajah tanpa kulit, mata-mata merah kecil yang menatapku dengan rasa iri. Mereka ingin posisiku, mereka ingin tubuhku, mereka ingin keluar. Saat aku sadar lagi, aku tidak berdiri di ruang produksi. Aku berada di tempat lain, tempat yang gelap, luas, dan dipenuhi suara bisikan yang tidak pernah berhenti. Tubuhku terasa ringan, seperti hanya terdiri dari kabut. Aku mencoba menyentuh wajahku, tidak ada apapun di sana. Aku mencoba berteriak, tetapi suara itu kembali menempel di dalam kepalaku. Dan di tengah kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang seperti api hitam membentuk wajah raksasa. Wajah itu berkata, "Kau bergabung sekarang. Kau penjaga pintu." Aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat itu. Waktu tidak berlaku di sana. Jam tidak ada. Hari tidak ada. Yang ada hanya mesin di atas sana yang terus berputar menjaga agar pintu tetap tertutup. Dan aku menjadi bagian dari segel itu. Setiap kali seseorang mendekat ke simbol, aku harus memperingatkan mereka. Kadang dengan suara, kadang dengan sosokku, kadang dengan tangisanku. Namun, orang-orang selalu takut. Mereka lari, mereka jatuh pingsan, mereka tidak mengerti apa yang kuberitahu. Hingga bertahan-tahan, setelah kematianku, seorang pria datang ke pabrik itu. Orang yang bisa mendengar bisikan dari antara dunia. Orang yang bisa melihatku tanpa lari ketakutan. Aku ingin memperingatkannya, tapi waktu sudah terlambat. Segel itu retak. Energi gelap dari bawah lantai mulai bergerak. Dan aku tahu, jika pintu itu terbuka, bukan hanya arwah pekerja lama yang keluar, tapi makhluk kuno yang sudah tertidur di bawah tanah Bandung sebelum kota ini ada. Saat pria itu menghidupkan mesin tua dan menutup pintu itu lagi, aku merasa tubuhku berubah ringan. Aku merasakan beban yang menahanku selama puluhan tahun mulai terangkat. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku merasa tenang. Tapi ketenangan tidak berarti kebebasan. Aku tidak pergi. Aku masih berada di sana, masih menjaga pintu itu, masih mengitari simbol itu setiap malam. Karena meskipun mesin itu hidup kembali, segel itu tidak sempurna. Dan suara dari bawah lantai masih memanggil-manggilku. Buka, kami masih menunggu. Jadi jika suatu saat kau melewati pabrik tua itu dan mendengar suara perempuan menangis, jangan mesuk. Itu bukan aku memanggilmu. Itu aku mencoba memperingatkanmu. Karena apapun yang berada di bawah sana tidak boleh melihat